Selain itu tujuan kami adalah ketika orang membeli kopi kami dan minum 1 gelas kopi kami, artinya dia sudah menyumbang penghijauan bagi Jile Hulu. Kalau biasanya ada bahan tuh kan kita duduk-duduk ini sambil nganyam-nganyam. Dari nata sampai nganyamnya bisa. Itu pekerjaan kami orang Dayak. Yang lain-lain tidak ada. Udah saya keringkan, saya jamur, saya jangan kepayam gitu-gitu kan. Saya siapkan, udah habis selesai itu baru saya mulai kerjakan gitu-gitu kan. Kalau bisa umpamanya Caritas masuk di bagian mana, desa di bagian mana, bisa silang dana untuk mempercepat kemajuan sanggar maupun kelompok kita. Kopi ini kan dia tidak bisa hidup sendiri, dia perlu tumbuhan lain di atas. Maka minta maaf mungkin bisa bahasa Indonesia, kalau aku bisa bahasa Hulu, cuman aku mikirnya untuk tua ini kan. Di atasnya itu ada pohon dan pasti perlu pohon. Maka kita dengan menanam kopi kita merawat pohon yang ada di atas. Itulah yang disebut dengan tadi kata pohon ini sebagai pohon itu akan menyumbangkan oksigen dan nanti akan ketika malam hari dia akan mengisap karbon dioksida pada siang hari dan akan mengeluarkan oksigen. Kopi Hulu itu adalah kopi Hulu. Kopi Hulu itu kopi orang Hulu. Nah, kita jualnya itu hanya 80-an saja. Kalau di sini udah 100 lebih semua. Nah, ya. Kalau kita mau hitungan profit, kita ikuti pasar sini. Nah, tapi kita kan bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengubah paradigma masyarakat. Bahwa sebetulnya ada loh yang menghasilkan duit, ini ada loh di tempat kita nih. Ini loh kopi. Kalau yang ini dengan Caritas ini, pertama sarana yang memang dibutuhkan, yang difasilitasi. Kedua, semacam dikawal gitu. Sampai saat ini sering melakukan evaluasi, apa masalahnya, apa yang menjadi kekurangan. Nah, bedanya itu di situ. Jadi dengan Caritas saat ini kami semacam bangkit lagi gitu. Kopi yang udah ada itu saya sendiri baru saya tebas-tebas kan, baru di siang karena program ini kan. Kalau udah dulu tuh semak tuh. Jadi menurut saya itu yang membedakan pendampingan dari Caritas dengan pendampingan lain. Persoalan yang dilupakan adalah semakin banyak orang tua-tua yang sudah berpulang ke biru. Tetapi generasi muda tidak mau melanjutkan. Ini yang menjadi kendala. Nah, ini yang mau saya angkat di situ. Dengan ini kenapa kita mengambil bahan-bahan ini tradisional ini, tapi juga kita tetap mempertahankan alam. Sekarang setelah ada Heni, mereka mulai tertarik dan saya juga kemarin yang ditunjuk mereka sebagai ketua dan saya juga menggerakkan mereka
walaupun mereka nampaknya agak lesu dengan kegiatannya, tetapi semakin kita undang semangatnya untuk bekerja, untuk berkumpul bersama di sini untuk membuat barang-barang tersebut. Nah, dan sekarang mereka sudah mulai bangun untuk mau berkumpul bersama, dan ternyata sekarang mereka kan bisa diajak untuk seperti ini. Berarti ini ya itu yang warna-warna itu berarti dicelup dulu ya. Cat atau kalau kota sini itu dulu Warnanya pakai apa, Pak? cat terbang. Cat bulat, oh cat kayu. Cat minyak. Cat kayu terbang. Dan cat minyak. Anu dibuang anu gitu kulit gitu. Nah itu dijemur, udah dijemur itu 2 hari jemur, terus direndam kai. Udah itu 2 malam, udah itu angkat lagi, jemur lagi sampai kering. Udah itu tidak bagus. Bermacam-macam Pak, bukan hanya ini. Ini baru seberapa? Belum semuanya. Belum semua yang Belum. anyaman ini ya. Iya, belum semuanya. Jenis ini namanya kalau kami sini kan kindai. Kindai ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya begini. Tergantung. Nah, ada yang berjahit di belakang. Pakai kayak ada jahitan. Namanya itu kebayan. Kebayang. Itu bermacam-macam tuh. Ini kan baru seperempat pun belum ada. Untuk budidaya kopi sebenarnya tidak ada tantangan yang terlalu berarti, namun di dalam budidaya kopi tersebut ada beberapa hama penyakit yang bisa menyebabkan kopi kita tidak maksimal produksinya. Contohnya misalnya jamur yang menyerang daun atau menyerang buah. Samping itu juga biasa kopi di sini juga itu banyak semut. Jadi kalau kita panen itu sangat terganggu dengan adanya semut hitam yang kecil-kecil itu. Sebenarnya sangat membantu sekali kalau ada pelatihan pembuatan pupuk organik, itu sangat membantu sekali karena di daerah sini itu untuk mendapatkan pupuk baik organik maupun kimia itu masih sangat terbatas gitu. Jadi memang kita harus mengadakan secara mandiri yang bisa dari apa yang ada di sini yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk organik. Kami sebagai kaum perempuan, kaum ibu-ibu yaitu memiliki peran yang pertama membantu dalam proses pembibitan, yaitu mengisi polybag. Yang kedua kami juga membantu dalam proses misalnya ada kegiatan rapat, kami ibu-ibu itu menyiapkan konsumsi, itu peran kami sebagai ibu-ibu dalam kelompok. Yang ketiga pasca panen, peran kami sebagai ibu-ibu itu adalah memanen kopi. Dan yang keempat itu sangrai. Harapan kami sebetulnya begini, kalau ke depan itu, kalau memang bisa berhasil, sanggar ini akan kami berharap untuk berkembang lebih lanjut lagi, terutama untuk membangun kerajinan-kerajinan, yaitu seni-seni budaya yang lain yang seperti menari, untuk budayaan gamelan apa segala itu kami kan ingin bergabung, disatukan di sini semua. Hanya kan kami berharap juga dengan masyarakat di sini bisa bergabung, bisa membangun kembali adat istiadat, hasil keturunan kerajinan tangan itu seperti ahli warisnya kan masyarakat kan, adat itu sepertinya ahli warisnya kan kaum pemuda, itulah yang mau bergabung dengan orang tua, itulah pewarisnya. Karena yang selama ini kan barang-barang gini kan udah dikatakan sudah tertinggal. Nah, jadi kan sekarang dibangun kembali. Kalau bisa kan selanjutnya mereka mau sampai ke anak cucu kami nanti. Gitu. Desa nanti akan menganggarkan untuk membantu agar kelompok ini bisa berjalan dengan baik.
kami desa bisa menganggarkan mungkin untuk pendanaan, penambahan biaya untuk kelompok sanggar seni dan kelompok-kelompok yang lain. Kita sangat menerima dari desa, welcome saja, silakan itu. Dan saya sudah sampaikan dengan Budin Romo, apa yang desa bisa bantu. Kalau memang ada bicara tentang dana, kekurangan segala macam, ayo RAB saya minta masukkan program itu, seperti itu. Di bagian mana yang bisa kita sonding dana untuk kesejahteraan masyarakat kita untuk program itu, karena minimal tadi 20% kita bisa naik up ke 25% untuk menunjang itu. Dan kita sudah punya program juga ketahanan pangan, mungkin buka sawah dengan ternak babi. Lahan masing-masingnya itu ada tanamannya. Ada tanaman, Apa saja? misalnya tanaman, misalnya dia jengkol, tanamin kopi di bawahnya, karena kopi suka di suhu yang seperti itu, ini sesuai dengan saran Pak Ketua. Yang Selain- Pak Ketua. Selain yang punya jengkol, ada tanaman apa lagi? Durian, Durian. buah-buahan lah, pokoknya segina buah-buahan, segala macam segina itu. Oh, udah ada kopi. Jadi diambillah disebutlah mereka kelompok kopi. Nah, kalau bibitan ini sebagai tambahan yang akan menyokong kopi yang lama itu kalau tidak produktif atau tidak terawat, akan dirawat lagi dengan mengganti tadi dengan kopi yang baru yang mau ditanam ini. Karena kalau bibit ini kan yang baru mungkin unggul. Yeah. Nah, kalau kopi kami ini kan kopi lokal yang tidak dirawat, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dirawat, dia hidup sendiri, dia berbuah kami panen, tidak berbuah ya biar begitu. Terus kerajinannya pun semua orang tidak tahu, karena hanya yang bikinnya di kampung ini, ya cuma lihatnya di kampung ini juga. Ada yang memasarkan, misalnya yang ada memasarkan atau di Jakarta atau di Ketapang, ada pameran, kan setidaknya orang tahu, orang tuh lihat, oh kayak ini ya, dari misalnya dari kampung aku lah, Sebadian, oh kayak gini kerajinannya. Kita nggak ada bahannya, kalau nggak saya tunjuk pernah. Kemarin kan tuh membuang kulit luar tuh, nah kulit luar tuh buat penampi, buat penampi. Tapi kerjaannya mau orang rapuh, kalau udah makan kulit tajam sejak nenek, aku tuh mau tuh. Tajaman silet, tajam. Tajam silet, tajamnya makanya orang tuh dapat cepat-cepat kan kerjaan ini pak. Nah jadilah itu. Kelompoknya sudah ada, sudah mantap, tinggal mewujudkan mimpi dengan pelan-pelan kita mantapkan produksi, habis itu kita mantapkan pemasaran, agar nanti cita-citanya Pak Kades tuh punya agrowisata di pinggir danau tercapai, dan itu jadi memasukkan desa, dan desa ini benar-benar menjadi destinasi wisata. Nah, mantap kan? Apa yang menjadi mimpi kita minimal tadi mau bilang kolektor kita bisa naik segala macam, dan kita peduli dengan lingkungan, dengan alam kita, maka alam juga akan memberi yang terbaik buat kita. Kemarin tuh ada Karitas masuk setelah banjir itu, terus Karitas menganggarkan untuk bibit ini kopi dan itu sanggar. Jadi dari pihak itu pengurusnya itu mendata siapa yang harus masuk kopi, siapa yang harus masuk sanggar. Jadi kami ikuti terus program itu, penyampaian dari ketua. Ada beberapa tahapan, sampailah kepada tahap pembibitan. Dan akan juga dilanjutkan sampai tahap untuk pemupukan, serta cara tanam dan juga untuk pemangkasan untuk kebun kopi. Diharapkan ke depannya untuk khusus kebun kopi, untuk mendukung dari fasilitas keluarga, kebutuhan keluarga, juga sampai pemasarannya terus berkembang dan tidak putus dan tidak berhenti, untuk penampungan pemasarannya juga untuk kebutuhan sehari-hari baik dalam keluarga maupun untuk keperluan masyarakat.
yang saya udah mulai mayam tuh saya Agi masih bujang pada waktu itu. Nah, saya masih berumur 30 tahun itu saya sudah mulai disuruh orang tua saya bikin kindai, bikin tangguk. Sudah mulai dipelajarinya. Selama ini saya yang membuat kerajinan ini serta ibu bukan tidak pernah dipasarkan, cuma untuk kepentingan di kampung kami ini, orang istilahnya nikah kawin, orang yang membutuhkan. Selama ini kami jual secara pribadi di sini. Sambil saya mencari bahan, dan ibu ini yang pengerjanya, saya tukang cari bahan, saya ada pekerjaan lain. Ibu yang tukang membuat semua ini. Khususnya saya hanya pribadi untuk kepentingan sendiri saja yang saya dapat buat. Nah, bubunya, tengkalangnya ini pribadi saya, ada yang memerlukan di kampung kami ini. Oh, dia ada yang pembelinya, harapan saya, doa saya, Bah. Mungkin mudah-mudahan kan ada pembelinya. Jadi saya bekerja dengan kreatif gitu. Jadi kan seterusnya saya bekerja sambil memimpin anak buah yang muda-muda di sini, kemauan saya, Bah. Supaya mereka tuh bisa bekerja. Saya sebagai mengajar mereka supaya mereka bisa menggantikan saya sudah tua ini kan. Mereka yang mengganti, namanya generasi macam itu. Bahan baku kita di desa kita masih banyak, dan memang kalau boleh jujur kita masih tidak tahu kemana pasar yang harus kita jual barang-barang kita, kerajinan kita. Dalam hal ini maunya pasar seperti apa itu yang menjadi kendala kami, dan produksi kami masih menggunakan manual dan sangat alami. Kalau saya kerjakan sendiri pun saya tidak mampu juga. Dengan hadirnya Caritas untuk membangun komunitas-komunitas pengrajin maupun petani, pekebun, ya semoga ini menjadi peluang baru di desa ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Saya sangat mendukung. Hello from Taurusang, the Promised Land. My name is Kate, and I've had the honor of coming here with Caritas. I honestly don't have the words to say everything I would like to about this experience, because it has been so beautiful. As a student of program creation, even though I am just learning Bahasa language, it is very clear that you can see with the communities and the staff from Caritas that there is a genuine effort and hard work to come together in a very hard time, because climate change is something that is impacting the world. It does not discriminate. So something that I have been very impressed with, particularly from community members, is a very genuine want and effort to really come together with their community. So in project management, I've seen sometimes communities, they're not that interested, and they smile and they don't ask questions, but here it has not been that at all. Lots of engagement, and I have been so impressed by the Caritas staff and the diocese, people in their genuine kindness, their strength in speaking. Yeah, I came here, I could cry. Yeah. I have come here to learn, and I have learned a lot, and I have been shown so much kindness, even though I am a stranger, a sweaty stranger. The kindness I have been shown, the food, the adventure, oh my goodness. I have traveled from across the world to learn, and I couldn't have asked for anything better, so thank you. Thank you.